Gambaran adenokarsi ad- adenokarsinoma esofagus yang pada tahap awal. Gambaran yang tampak pada endoskopi itu berupa gambaran yang kalau di istilah di esofagus disebut Salmon patch atau bagian yang lebih kemerahan dan menonjol. Yang dapat terlihat juga pada spesimen dari reseksi endoskopi, warna kemerahan dan sedikit menonjol. Ya, terjadi perubahan dari epitel squamous menjadi kolumnar. Ini dapat dilihat yang di atas adalah epitel squamous normal dari esofagus dengan perubahan mukosa yang berdekatan dengan adenokarsinoma karena dia epitel squamous-nya berubah menjadi epitel kolumnar yang dari gaster. Dapat terlihat juga displasia dan baret esofagus. Faktor resiko adenokarsinoma esofagus yang paling telah dibuktikan menyebabkan adenokarsinoma esofagus. Yang paling penting itu adalah GERD atau gastroesophageal reflux disease. Yang kedua, obesitas juga dapat meningkatkan adenokarsinoma esofagus disebabkan oleh pelepasan dari adipokin dan sitokin proinflamasi yang akan menyebabkan terjadinya adenosea, meningkatnya resiko dari adenosia esofagus. Pada adenosea pada laki-laki itu 7 kali lebih beresiko dibandingkan dengan wanita. Ini mungkin dihubungkan dengan adanya estrogen, hormon estrogen pada wanita yang bersifat protektif. Baru merokok merupakan faktor adenokarsinoma esofagus. Selain karsinogen yang ada pada rokok, pada saat menghisap rokok, merokok juga tertulis pada literatur ini menyebabkan relaksasi dari sphincter yang akan menyebabkan gastric acid meningkat naik ke atas sehingga menjadi gastroesophageal reflux disease akan kembali ke jalur GERD selain jalur karsinogen sendiri akibat rokok. Baru infeksi H. pylori disebabkan oleh asam yang disebabkan penurunan asam dari lambung setelah post-infeksi Helicobacter pylori, baru terapi anti-reflux, medikasi, dan faktor diet. Faktor diet di sini adalah faktor yang berpengaruh adalah faktor konsumsi dari dietary fiber. Pada makroskopik itu dijumpai resi strictur, polypoid, fungating atau lesi kanker, ulceratif, atau infiltrasi difus. Tahap awal dapat berupa plak yang tidak teratur, dapat menyerupai Salmon patch. Karsinoma stadium awal itu berupa nodul kecil atau mungkin tidak terdeteksi pada pemeriksaan endoskopi. Jadi mukosa yang terlihat adalah kemerahan tidak teratur, menyerupai Salmon patch yang mewakili baret esofagus. Pada histopatologi dijumpai pola sel tubular, papiler, musinosa, dan signet ring cell. Pada signet ring cell dijelaskan dalam literatur bahwa signet ring cell ini berkaitan dengan prognosis yang buruk. Pola tubular, kelenjar tidak teratur, tunggal, atau anastomosis. Pola papiler ini jarang ada pola papiler tapi jarang menunjukkan arsitektur mikropapiler. Pola musinosa, sel-sel karsinoma bisa terbenam dalam musin ekstraseluler yang abundan, yang melimpah. Pola signet ring cell itu vakuola musin intraseluler besar yang menggeser nukleus ke pinggir, sehingga menunjukkan gambaran pola signet ring. Pertama, pola tubular bisa dilihat di gambar A. Terdapat struktur kelenjar tidak beraturan, tunggal, atau beranastomose. Yang kedua, pola papiler dapat muncul pola papiler seperti jari, tapi jarang menunjukkan pola mikropapiler. Yang C ini pola musinus, tampak pola musin dan sel-sel neoplastik yang tergenang di dalam pola musin. Pola signet ring ini yang pada pola signet ring, pola musin intraseluler yang mendesak inti ke samping sehingga memberikan gambaran seperti signet ring. Adenokarsinoma esofagus, contoh baret esofagus dengan lapisan ganda dari muscularis mucosa. Jadi pada baret esofagus, selain perubahan dari epitel squamous menjadi epitel kolumnar, dia juga dapat timbul reaksi dari muscularis mucosa yang menjadi ganda. Saya baca karena dia akibat reaksi akibat sel tumor atau
akibat dari reaksi peradangan, sehingga dapat timbul lapisan ganda dari muskularis mukosa. Kalau di jurnal-jurnal dapat sering menyebabkan kesalahan diagnosis, sehingga bisa dikira yang ada lapisan superficial ini adalah muskularis mukosa, lapisan kedua muskularis fovea, sehingga salah diagnosa bahwa yang tengah ini adalah submukosa. Pada adenokarsinoma telah dilakukan pada WHO dikatakan telah dilakukan targeted therapy, dapat dilakukan targeted therapy pada adenokarsinoma esophagus sehingga dapat dilakukan pemeriksaan HER2 pada adenosea. Kalau CIS, ISH, in situ hybridization amplifikasi HER2, titik hitam mewakili sinyal RBB yang diperkuat dan titik merah sinyal diploid CEP17. Kalau HER2 yang perbedaan pada breast dengan yang di esophagus, kalau equivokal pada esophagus itu skor 2 dilanjutkan dengan ISH, tapi pada penjelasan di adenosea itu kadang dilakukan sekaligus. Kalau misalnya dia nggak harus positif 2 dulu baru langsung dilakukan, tidak positif 2 dulu baru lanjutkan dengan IS, kadang langsung dilakukan IS dengan pulasan imunohistokimia. Invasi dapat adanya tumor budding atau invasi perineural. Grading dari adenosea esophagus dibagi menjadi 3 berdasarkan pola glandular yang terlihat. Grade 1 lebih dari 95 pola glandular yang masih terlihat. Grade 2 50-95. Grade 3 itu kurang dari 50% formasi glandular. IHK dan imunohistokimia, pola ekspresi sitokeratin yang dapat terlihat pada CK7, CK19, CK20 negatif. Asianbu dan Muki Karmin dapat mengidentifikasi musin pada poorly differentiated adenosea. Diagnosis banding ini bisa poorly differentiated HCC sehingga dapat menyerupai adenosea. Sitologi bisa pada DD-nya, jika di DD dengan squamous malignan pada sitologi akan tampak squamous malignan. Pada adenosea akan nampak glandula malignan. Jika tampak sel squamous dan glandula malignan, itu dapat di-DD dengan adenosquamous atau mucoepidermoid karsinoma. Kriteria diagnostik esensial itu diferensiasi glandula atau mucinous dalam tumor invasif. IHK diferensiasi yang dilihat itu diferensiasi adenosea. Berdasarkan AJCC8 itu menggunakan PTNM dan YPTNM jika post-terapi. Ini intramukosal jika menyusup ke lamina propria atau muskularis mukosa, tapi tanpa invasi ke submukosa. PT1B kedalaman lebih dari 50 mikron, diferensiasi buruk, invasi lipofaskular dan pada adenosea itu terdapat sistem Mandat dan Becker untuk menilai tumor regression rate. Pada karsinoma pasca terapi neoadjuvan yang berpengaruh juga pada pronostik pasien adenosea. Yang Mandat itu dilihat berdasarkan kanker residual, apakah terdapat fibrosis luas. Yang TRG2 itu sel kanker residual pada jaringan fibrosis. Yang ketiga, jumlah sel kanker residual tapi fibrosis masih mendominasi. TRG4 sel kanker residual dari fibrosis. TRG5 tidak adanya regresi. Mandat dan Becker mirip, tapi pada Becker itu tidak dinilai fibrosis, hanya menilai berapa persentase karsinoma yang masih tersisa. Ini gambar adenosea esophagus setelah kemoterapi neoadjuvan atau untuk mengecilkan tumor. Jadi tampak perubahan clear cell yang kurang tampak pada ini. Clear cell pada adenosea, kalsifikasi, dan foamy makrofag pada stroma. Yang kedua, adenoid cystic carcinoma. Adenoid cystic carcinoma adalah tumor epitel esophagus ganas dengan diferensiasi glandular dengan sel myoepitel dan myoepitel
epitel dan neoepitel pada lumen glandular. Dan pseudoglandular yang dapat tersusun dalam bentuk cribriform, tubular, atau solid. Usia tersering terjadinya adenoid kistik karsinoma itu dekade ke-7, di mana lokasinya sepertiga tengah dari esofagus atau middle third, klinisnya ini disfagia. Patogenesis dari adenoid kistik karsinoma masih tidak diketahui, dibagi hanya berdasarkan pola morfologi. Jadi secara makroskopis dapat protruding, menonjol, atau ulcerasi. Tahap awal itu bisa di submukosa dengan mukosa masih intak, ukuran lesi bisa sangat bervariasi. Histopatologi terdiri dari campuran sel epitel dan myoepitel dalam berbagai pola cribriform, tubular, atau solid. Pola cribriform itu sel tumor dapat membentuk lumen kistik mengandung glikosamin yang dapat terwarnai dengan Asian blue. Atau bahan lamina basal hialin PSAD itu untuk menandakan pseudoglandular. Pola tubular itu dilapisi oleh sel epitel dan neoepitel. Pola solid tidak menunjukkan lumina, dapat timbul infiltrasi perineural dan permeasi limfovaskular. IHK yang dapat dipakai itu adalah sel neoepitel positif untuk P63 karena diferensiasinya salah satu adanya myoepitel, S100, SMA, dan kalponin. Sel epitel bisa positif untuk CK, CA, dan KIT, atau CD117. Diagnosis banding ini bisa basaloid squamous cell carcinoma. Kriteria diagnostik harus yang esensial adalah pola histologis yang khas, adanya epitel atau myoepitel dengan pola cribriform, tubular, atau solid. IHK dapat menunjukkan diferensiasi. IHK atau biopsi ulang dapat menunjukkan diferensiasi basaloid. Untuk stadium dari adenoid kistik karsinoma itu mengikuti stadium dari adenokarsinoma esofagus. Adenoid kistik karsinoma pola cribriform dengan adanya sel myoepitel pada bagian luar. Pengecatan IHK yang dapat dilakukan ini adalah positif pada myoepitel dan yang positif adalah luminal. Karsinoma atau adenoskarsinoma. Adenosquamous karsinoma itu terdapat komponen squamosa dan glandular malignan yang terpisah. Artinya terdapat komponen squamosa dan glandular. Persentase dari squamosa dan glandular dari Japanese Classification of Esophageal Cancer itu membutuhkan komponen squamosa dan glandular lebih besar sama dengan 20% dari tiap-tiap komponen tersebut untuk meningkatkan adenosquamous esophagus. Dengan adanya sel intermediate, kalau ada sel intermediate, dia langsung masuk ke esophageal mucoepidermic carcinoma. Itu ada campuran sel epidermoid, intermediate, dan mucosa ganas. Itu usia di 60 tahun. Sama itu pada tahun kejadian pada laki-laki lebih sering kalau pada adenosquamous 5:1, pada mucoepidermoidea itu lebih tinggi, tapi tidak dijelaskan berapa besar. Pada lokasi adenosquamous carcinoma itu pada esofagus bagian tengah, mucoepidermic carcinoma itu pada esofagus bagian tengah dan bawah. Pada klinis ini mirip adenosia konvensional atau esophageal squamous cell carcinoma. Pada makroskopis ini mirip dengan ECC. Cara patogenesa yang paling mendekati adalah patogenesa stem cell yang menyebabkan diferensiasi bifasik sehingga terdapat dua komponen yang bisa muncul pada adenosquamous carcinoma. Histopatologi derajat diferensiasi ditunjukkan oleh area squamous, termasuk
area tanpa keratinisasi yang jelas atau bridging atau jembatan antar sel. Komponen adeno-CA tubular atau glandular dengan produksi musin intraseluler atau ekstraseluler. Walaupun sel musin ini lebih khas di mukoepidermik karsinoma. Elemen squamosa dan glandular dapat bercampur erat atau dapat menunjukkan pemisahan atau uprooting atau pemisahan geografis yang jelas. Secara umum squamosa di bagian yang lebih superficial atau permukaan, glandular di permukaan lebih dalam. Ini yang esophageal mucoepidermic carcinoma terdiri dari glandula dan sarang sel squamoid ganas dan campuran sel epitel yang mengandung musin. Di sini dapat dilihat esophageal adenosquamous carcinoma terdapat campuran dari sel squamoid ganas yang membentuk pola solid dan sel-sel epitel ganas dari glandular. Ini gambaran yang A, campuran sel squamoid ganas dan sel yang mengandung musin. Ini di arah sini. Bisa dilakukan pemeriksaan IHK dengan P63 akan menunjukkan hasil positif terpulas pada komponen squamosa. Jika 7 akan terpulas pada sel-sel yang menghasilkan musin. Kriteria esensial dalam penegakan diagnosa pada WHO. Pada adenosquamous terdapat komponen squamosa dan adenosquamous, adenocarcinomatous komponen. Tidak adanya sel intermediat atau diferensiasi sel glandular atau mukosa. Adanya adenoid atau perubahan mikrokistik dalam fokus squamous dalam SCC murni tidak cukup untuk diagnosis. Kalau tadi pada WHO dijelaskan bahwa komponen dari squamous atau adeno itu harus lebih besar sama dengan 20% untuk menegakkan adenosquamous CA. Pada mukoepidermoid, ini yang esensial yang paling terlihat perbedaannya adalah adanya sel intermediate pada mukoepidermoid CA. Campuran sel glandular dan squamosa, terdapat diferensiasi sel glandular atau mukosa. Masuk ke tumor sering pada esophagus. Tumor malignan yang paling sering pada esophagus yang ditunjukkan dengan diferensiasi sel squamosa ditandai sel tipe keratinosit dengan jembatan antar sel dan atau adanya keratinisasi. Usia paling sering itu muncul pada usia dekade ke-5 sampai dekade ke-8. Lokasinya itu sepertiga tengah esofagus yang paling sering, dapat pula muncul pada sepertiga bagian bawah dari esofagus. Klinis dapat timbul keluhan disfagia, nyeri dada, nyeri saat menelan, penurunan berat badan maupun suara serak. Faktor risiko dari SCC, ini yang pertama status ekonomi yang rendah, ini berkaitan dengan penggunaan tembakau dan penggunaan alkohol. Baru minum minuman air yang lebih panas menyebabkan peradangan dari mukosa dari esofagus, faktor makanan, baru IMT yang meningkat, faktor genetik dan kelainan genetik, kondisi medis terkait dan infeksi HPV. Awalnya infeksi HPV terdeteksi pada esophageal squamous cell carcinoma, tapi pada konsensus terbaru infeksi HPV bukan merupakan substansial faktor lagi untuk SCC kalau dari update WHO yang terbaru. Baru indeks massa tubuh dari penelitian yang dicantumkan pada WHO, IMT meningkat ini pada SCC is associated with low risk, malah menurunkan resiko. Tapi dia berbeda dengan adeno-CA yang obesitas merupakan faktor resiko. Tapi mekanisme yang mendasari kenapa IMT tinggi lebih rendah resikonya tidak dijelaskan, belum diketahui. SCC dibagi menjadi 4 tipe. Yang pertama tipe yang gambarannya dapat protruding atau menonjol. Tipe 2 yang ulceratif. Tipe 3 ulceratif dan infiltratif. Tipe 4 diffuse dan infiltratif type. Yang
yang superficial dan protruding type. Namanya ada di ini yang atas adalah tipe 1, tipe superficial dan protruding type. Yang tengah tipe atas atau tipe 2 ulceratif dan terlokalisasi. Tipe bawah ini tipe lanjutan, diffuse dan infiltratif, tipe infiltratif diffuse. Grading dari SCC itu dapat dibagi menjadi 3, yang well deep, moderately deep, dan poorly deep. Pada WHO 2019 juga diperkenalkan sistem yang two tier atau sistem 2, low grade dan high grade, itu sudah dipakai pada kolon. Kalau pada SCC itu dikatakan bahwa two tier system grade 1 dan grade 2 dan dibandingkan dengan grade 3 itu lebih clinically relevant, tapi belum ditentukan bahwa yang ini low grade high grade, jadi masih dipakai menjadi 3 walaupun ada dijelaskan sedikit. Itu didasarkan dari atipia, mitosis, dan adanya keratinisasi. Grade 1 sel membesar, ini adanya keratinisasi, pusing margin, atipia sitologis minimal, mitosis rendah. Kalau pada moderate deep, mitosis mudah diidentifikasi, atipia sitologi yang jelas, baru parakeratosis permukaan. Keratin pur jarang terjadi. Pada grade 3 atau pluridifferentiated terdiri dari basal-like cell yang membentuk sarang. Dengan adanya nekrosis sentral pada grade 3 atau pluridifferentiated. Sarang tumor terdiri dari lembaran atau susunan sel tumor dengan pavement-like arrangement. Sesekali sel parakeratotik atau keratinisasi. Subtipe pada SCC itu ada verrucous SCC, itu berkaitan dengan iritasi kronik esofagitis cedera esofagus. Berhubungan dengan infeksi HPV 51 dan 11. Atipia sitologi minimal, mitosis minimal. Terdapat proyeksi papilar, terdapat keratinisasi apoptosis tanpa intervensi lapisan sel granuler. Terdapat kumpulan cup-like collection dari keratin. Tumor tumbuh lambat pada tipe verrucous squamous cell carcinoma dan jarang terjadi metastasis. Baru yang tipe kedua, spindle cell squamous cell carcinoma. Pola pertumbuhan polipoid. Secara mikroskopis terdapat pola bifasik, sel epitel squamous neoplastik, dan sel spindle. Komponen squamosa bisa well to differentiated atau karsinoma in situ saja. Prognosis terkadang ditemukan lebih baik daripada SCC yang konvensional dengan ukuran yang sama. Baru tipe ketiga, basaloid SCC, dominasi pada pria, tidak berhubungan dengan infeksi HPV. Pola sel pertemuan basaloid yang padat atau bersarang dapat timbul dengan komedonekrosis. Eksklusi dengan neuroendokrin karsinoma dengan IHK sering diperlukan pada kasus dengan basaloid squamous cell carcinoma. Area SCC in situ atau konvensional invasi SCC di luar area basaloid SCC itu umum, sangat agresif, prognosisnya lebih buruk daripada SCC konvensional. Spesimen pasca perawatan kelainan mukosa residual dapat terlihat. Efek post kemoterapi ditandai dengan penyusutan ukuran tumor, fibrosis, jaringan fibrosis di sekitarnya, kumpulan keratin dengan klasifikasi distrofik, peradangan kronis, dan arteriosklerosis. Verrucous esophageal SCC, papilla fugating atau lesi yang disebabkan oleh lesi kanker atau lesi disebabkan oleh verrucous esophageal squamous cell yang khas. Sel-sel well differentiated, cup-like keratin terlihat agak kecil.
nggak begitu jelas, dan pusing margin dengan pusing pattern infiltrasi yang merupakan subclass dari tipe verrucous esophageal squamous cell carcinoma. Ini makroskopis massa esofagus bagian tengah, well differentiated. Ini tampak invasi dari sel squamous ganas oleh kelompok sel squamous ganas ke dalam stroma jaringan ikat. Ini tampak juga ini pada pembesaran lebih besar, infiltrasi kelompok sel squamous ganas. Esophageal squamous cell carcinoma moderate diff ini timbul pada esofagus bagian tengah pada pasien dengan akalasia. Jadi berdasarkan mitosis, atipia, tidak adanya keratinisasi. Basaloid SCC, sarang sel bulat, sel basaloid dengan nekrosis sentral pada bagian tengahnya. Spindle yang tipe kedua tadi, spindle cell squamous cell carcinoma, gambaran sel spindle dan displasia pada epitel squamous. Diagnosa banding ini bisa dengan SCC konvensional yang biasa, atau bisa dengan ANDIV CA atau adeno CA. Esensial yang dibutuhkan untuk diagnosa adalah pertemuan vertikal dan horizontal dari epitel squamous yang neoplastik dengan bukti invasi yang tampak atau bukti invasi yang pasti. Staging ini mengikuti staging dari esofagus. Early terbatas pada mukosa dan submukosa, advance di luar muskuloskopia metastasis regional atau sistemik. Itu masuk ke ANDIV CA esofagus. Ini tumor esofagus ganas tanpa ciri mikroskopis. Yang pasti tidak bisa dimasukkan ke diferensiasi squamous, glandular, atau neuroendokrin. Dengan usia paling sering pada ANDIV dari CA esofagus ini 39-84 tahun, tersering pada esofagus bagian bawah. Klinisnya depresif, diikuti oleh reflux gastroesofagus, penurunan berat badan, dan anemia. Ini ditemu pada ANDIV CA, itu intinya pleomorphic serabdoid kadang dapat ditemukan. Glioma nama subtype dari undifferentiated carcinoma di esofagus, tampak susunan sel epiteloid yang besar seperti lembaran dengan nukleus prominent dan batas sel tidak jelas. Infiltrat inflamasi yang kaya limfosit itu mengelilingi tumor. Gambaran makroskopis itu tumornya eksofitik dengan tepi terangkat, berpusat pada esofagus atau OGJ, area pusat dengan area adanya depression dan ulcerasi. Histopatologi itu tampak sel-sel yang ANDIV tadi membentuk sarang dengan ukuran bervariasi dan pola lembaran. Sel-sel berukuran sedang hingga besar dengan pluridefined apofilik hingga sitoplasma isofilik yang sedikit memberikan gambaran sisialat. Secara sitologis, ini nukleus ova dan vesikular dapat ditemukan nukleus pleomorfik besar dan giant cell berinti banyak. Juga dapat ditemukan sel rhabdoid. Subtype like carcinoma yang khas di sini adanya infiltrat inflamasi yang khas yang kaya akan limfosit dan sel plasma. Susunan lembaran dengan sel epitelit besar dan nukleus prominent pada limfoepitelioma like carcinoma. Esensial tanpa bukti diferensiasi berdasarkan histologi. IHK tidak menunjukkan diferensiasi ke arah yang lain. Stadium mengikuti ANDIV CA. Stadium dari ANDIV CA itu mengikuti stadium dari SCC secara umum.
Setelah itu neuroendocrine tumor. Neuroendocrine tumor ini adalah tumor dengan diferensiasi neuroendokrin, termasuk well-defined neuroendocrine, poorly defined neuroendocrine carcinoma, minen, dan umbrella kategori termasuk mixed adenocarcinoma. Ini subtype-nya bisa G1, G2, atau G3. Baru dapat large cell dan small cell neuroendocrine CA. Baru bisa combine small cell squamous cell CA. Usia dari neuroendocrine neoplasm itu pada dekade ke-6 dan ke-7. Pada esofagus bagian bawah sering berhubungan dengan barik metaplastik atau mukosa gaster yang atopik. Pada neuroendocrine carcinoma itu pada esofagus bagian tengah dan bagian atas. Jadi agak berbeda dengan tumor esofagus yang lain, dia bisa pada bagian atas. Klinis disfagia, nyeri, penurunan berat badan, astenia, dan kadang-kadang melena. Metastasis dapat timbul sindrom karsinoid. Itu dapat timbul sindrom paraneoplastik. Pada endoskopi, pada itu tampak massa submukosa polipoid nodular dengan diameter kurang dari 2 cm. Pada yang karsinoma itu besar, infiltratif, dan tampak ulcerasi. Pada well-defined neuroendocrine tumor, bisa dilihat spesimen reseksi endoskopi dari kasus yang timbul akibat mukosa Barrett. Baru tumor esofagus bagian bawah yang timbul di mukosa Barrett dengan metaplasia usus, metaplasia intestinal. Serotonin producing esophageal neuroendocrine tumor. Ekspresi serotonin dalam well-defined neuroendocrine tumor dari esofagus bagian bawah yang timbul pada mukosa Barrett dengan metaplasia usus ini terpulas pada imunoperoksidase indirect. Itu net biasanya lesinya kecil, ukuran tumor rata-rata 2,4 cm. NEC itu ukuran besar, sangat infiltratif, dapat exofit atau dapat timbul ulcerasi. Ini tampak esophageal large cell neuroendocrine carcinoma. Secara histopatologi untuk NET itu well differentiated, pertumbuhannya bisa insular atau cribriform. Sel berukuran sedang, N per se rasio yang menurun, sitoplasma dapat luas, inti ovoid kecil, kromatin terdispersi. Kalau pada neuroendocrine carcinoma dibagi menjadi small cell dan large cell. Itu pola padat, roset atau palisading, nekrosis dijumpai seringkali ekstensif, mitosis tinggi. Ini sel kecil atau sedang dengan ukuran kurang dari 3 kali limfosit yang dibandingkan. Kromatin terdispersi halus tanpa nukleus yang terbentuk dengan baik. NEC, sel sedang hingga besar, sitoplasma basofilik, inti ovoid besar, dan nukleus besar. Kelaminan ini terdiri dari NEC poorly differentiated dengan SCC atau adenokarsinoma. Collision tumor menggabungkan komponen well differentiated dan adenokarsinoma juga dapat dilaporkan. Pada collision tumor, komponen 1 dan 2 itu salah satunya tidak harus merupakan neuroendokrin, sehingga disebut collision tumor. Pada imunohistokimia, itu menggunakan diferensiasi neuroendokrin, itu menggunakan ekspresi kromogranin A dan sinaptopisin. Berbagai hormon telah terdeteksi.
termasuk serotonin, enteroglukagon, PP, gastrin, dan kalsitonin. Ekspresi VMAT2, ECL, sel phenotype telah dijelaskan dalam beberapa kasus. NEC, ekspresi sinaptopisin dan kromogranin A itu pada 60% kasus biasanya vokal dan samar. TTFR positif pada sekitar 70% kasus pada NEC. DD-nya ini bisa basaloid squamous cell carcinoma. Kriteria diagnostik yang esensial itu adanya sel yang menunjukkan diferensiasi neuroendokrin dan harus dikonfirmasi dengan IHK. Misalnya dapat digunakan kromogranin A atau sinaptopisin. Stadium NEC esophagus dan minen itu seperti pada karsinoma esophagus. Tapi staging pada NET itu belum ada TNF staging system yang digunakan pada neuroendocrine tumor, walaupun ada pada yang karsinoma dan minen. Izin dokter, sekian presentasi dari saya. Ya, baik, demikian presentasi dari Dr. Tanaka mengenai tumor ganas pada osofagus yang diambil dari WHO ya, tumor epitel ganas dari osofagus. Silahkan dari residen, mungkin ada pertanyaan untuk Dr. Tanaka, silahkan. Silahkan yang satu ini level sama satu angkatan sama Tanaka siapa? Ada pertanyaan? Izin dokter, Oke, silahkan. Dok. Mungkin dia mau bertanya dok, tadi sedikit mendengar tentang adenosquamous carcinoma dan mucoepidermoid carcinoma. Saya tadi belum terlalu menangkap bagaimana cara membedakannya. Mungkin bisa dijelaskan lagi. Silahkan Sylvia, Tanaka, Sylvia menanyakan adenosquamous dengan mucoepidermoid CA. Ya, Dokter. bedakan lebih jelas mungkin kasus sehari-hari bisa aja nih ketemu kita ya. Nah, gimana membedakan? Silahkan Tanaka. Dokter. Adenosquamous dan mucoepidermoid carcinoma itu pada yang adenosquamous itu harus ada neoplasma dari esofagus yang terbentuk dari dua komponen yang sama sekali terpisah, yaitu squamous dan glandular. Komponen squamous dan glandular yang dimaksud di sini, kalau pada penjelasan pada gambaran histopatologi, itu pada Japanese Classification of Esophageal Cancer, menyatakan bahwa komponen squamous dan glandular yang terpisah harus dengan jumlah lebih dari 20% pada tiap-tiap komponen squamous maupun komponen glandular. Kalau pada esophageal mucoepidermoid carcinoma, kalau per definisi dia campuran sel-sel epidermoid, intermediate, dan mukosa ganas. Tapi kalau pada kriteria esensial yang saya baca, dokter, yang bisa saya simpulkan, yang perbedaan yang keduanya, berarti pada mucoepidermoid sepertinya sel glandular dan sel squamous, ini juga bisa muncul pada mucoepidermoid carcinoma, cuman perbedaan yang dapat membedakan keduanya adalah adanya sel intermediate pada gambaran mucoepidermoid carcinoma, dokter. Yang biasa Ya. dokter, adanya sel yang bisa dipakai sebagai acuan membedakan keduanya, misalnya sama-sama epitel squamous dan glandular sama-sama 20%, sama-sama 20%, bagaimana membedakan adenosquamous carcinoma dan mucoepidermoid. Kalau dari yang saya baca, sepertinya kriteria esensialnya di mucoepidermoid carcinoma adanya sel intermediate, dokter. Ya, gitu Sylvia.
Jadi harus ketemu kalau untuk mukoepidermoid itu harus ketemu ada intermediate cell-nya ya. Tinggi dokter, kalau di kriteria esensialnya dokter. Baik, dokter. Susma, dok. Ada lagi? Ada lagi yang lain? Silakan. Izin bertanya, dokter. Ya, silakan. Saya mau bertanya, Dok, untuk NEC pada esofagus, bagaimana kriterianya dan bagaimana stagingnya pada NEC di esofagus? Terima kasih. Ya, yang ditanya NEC pada esofagus Tanaka gimana? Kriteria diagnostik dan stagingnya katanya. Tinggi dokter. Kalau kriteria staging dari neuroendocrine carcinoma esofagus dan Minen ini sama dengan karsinoma esofagus. Tapi kalau staging pada NET neuroendocrine tumor itu dijelaskan dalam WHO itu belum ada staging untuk neuroendocrine tumor dokter. Kalau cara membedakannya NET dan NEC pada esofagus itu pembedanya sama dengan NET dan EC pada organ lain. Artinya tidak ada perbedaan yang bermakna dalam penegakan atau dalam gambaran histologisnya dokter, di mana NET itu dibagi menjadi G1, G2, dan G3 seperti di organ lain. Itu dibagi menjadi yang G1, G2, G3 itu well differentiated yang dinilai berdasarkan mitosis, indeks mitosis dan Ki67. Kalau neuroendocrine tumor dengan gambaran ini, pola insular, cribriform, sel berukuran sedang, inversi rasio rendah, nekrosis vokal dapat terlihat. Dengan mitosis kurang dari 20, dia masuk ke NET G1. Dengan mitosis 2-20 per 10,86 besar, itu masuk ke NET G2. Yang G3 itu jika lebih dari 20%. Selain dengan Ki67. Ki67 G1 kurang dari 3%, G2 3-20%, G3 lebih dari 20%. Pada subtype yang NEC itu menggunakan itu dibagi menjadi dua. Ada dua subtipe, ada yang small sama large. Small dan large. Tinggi dokter. Small dan large itu berdasarkan ukuran dari sel tumor, apakah dia kurang dari 3 kali ukuran limfosit atau lebih dari 3 kali ukuran limfosit. Ini prognosis yang lebih buruk, grade-nya sudah termasuk yang high pada NEC dengan mitosis rate-nya lebih dari 20. Yang membedakan perbandingan NEC yang small cell dan large cell hanya ukuran selnya. Yang tadi small cell ukurannya kecil hingga sedang, LCNC ukurannya besar. Kalau baru yang terakhir tadi ada pada Minen. Kalau Minen ini harus terdiri dari NEC pluridifferentiated. Kalau dari yang saya baca itu komponen dari pluridifferentiated itu harus lebih besar sama dengan 30% untuk yang mix neuroendocrine dan non-neuroendocrine pada Minen. Jadi agak berbeda dari yang pada adenosquamous. Kalau adenosquamous memakai 20%, kalau pada Minen ini sama-sama dua komponen tapi memakai batas 30%. Perbedaannya dengan collision tumor, kalau collision tumor ini tidak harus salah satu komponennya tidak harus adalah sel neuroendocrine kalau pada collision tumor. Tapi tadi intinya hanya NET dengan NEC data. Ya, itu Sylvia, penjelasan Tanaka sudah jelas ya dari dari bagan yang di PowerPoint yang ditayangkan juga bisa sudah di perbedaan antara NEC dengan NET itu. Ya, ada lagi yang ingin bertanya lain? Kalau tidak, kita lanjut kepada Dr. Winarti. Silahkan sebagai penguji dan Dr. Juli, silahkan. Terima kasih. Juli ya, saya duluan ya Jo.
Juli. Ya, seperti biasa Dr. Win duluan. Memberikan Ya deh. umpan, saya berikan smash nanti. Ya dah. Bang main Tadi bulu saya tah. mau tanya, Juli menjawab. Tanaka coba dilihatin klasifikasi dari tumor esofagus yang tadi di awal itu ya. Pembagiannya izin dokter. Klasifikasinya. Oh, klasifikasi yang Klasifikasi dokter. yang pertama itu. Habis visi misi. Mungkin dokter. Nah, itu juga boleh nggak apa-apa. Boleh. Ini klasifikasi ini sudah yang malinan aja berarti ya. Mungkin Ya. dokter yang malinas. Dilihat, kalau kita lihat dari traktus gastrointestinal, bedanya dengan yang esofagus letaknya di mana ya, di mana aja ya kalau kita lihat di sini. Selama ini kan kasus-kasus yang banyak kita baca itu yang gastrointestinal ya, esofagus itu jarang. Coba perhatikan sekarang klasifikasinya. Di mana letak beda kalau dibandingkan dengan yang ini. Saluran cerna bagian bawah. Ada di Dengan gaster. Ini. dengan gaster, dengan usus halus, usus besar. Terima kasih udah dibacain bukunya karena terus terang karena jarang dapat sampel esofagus, jadinya jarang baca ini ya. Nah, di mana bedanya? Kalau di gaster ada gastroblastoma dokter. Atau kalau kalian lihat dari sisi epidemiologi, yang tersering jenis kansernya? Kalau pada esofagus yang tersering SCC dokter pada esofagus, dilanjutkan dengan adenosea dokter. Kalau yang lain lebih jarang pada esofagus dokter. Bisa nggak dijelaskan kenapa ada SCC di situ? Di esofagus. SCC pada esofagus karena pelapis dari esofagus epitelsquamous, sehingga epitelsquamous tersebut mengalami mutasi. Mutasinya bisa dari TP53 atau hipermetilasi dokter. Jadi Coba dia dijelaskan lebih rinci gambaran histologi dari esofagus dari sepertiga atas sampai sepertiga bawah. Histologinya maksudnya apa? Histo. Supaya ngerti kenapa ada macam-macam ini ya. Cancer ini di esofagus. Belum ya, kayak ini ya, belum pernah baca ya. Karena jarang kasusnya, memang biasanya yang jarang-jarang itu akhirnya terlewati terus. Tidak dibaca bukunya. Ya. Apa di ininya dokter? Di prekursor baretnya dokter? Nah, histologi. Saya nanya histologi. Histologi. Histologi dari esofagus. Kemudian korelasikan dengan jenis-jenis tumor terseringnya. Ada nggak? Misalnya di sepertiga bawah lebih sering kasusnya apa? Keganasannya. Sepertiga atas apa? Sepertiga tengah apa? Kalau yang saya tahu dokter yang bagian atas epitelsquamous sampai ke esophageal gastric junction bagian kardia itu akan berubah menjadi epitel kolumnar dokter. Setelah itu baru ke epitel gaster. Kenapa di sini lebih banyak SCC? Karena bagiannya lebih banyak epitelsquamous dokter dibandingkan dengan epitel kolumnar pada gastrointestinal yang bagian bawah dokter. Oke, kalau dari apa lagi? Nah, kalau ngomong tentang adenokarsinoma pada esofagus, lalu kita bandingkan dengan adenokarsinoma dari lambung, itu kan kita sering baca tentang H. pylori ya. Kalau kaitan patogenesisnya adenokarsinoma ke esofagus dengan H. pylori ada nggak? Kalau kaitan adenosea dari esofagus dengan H. pylori,
eh, saya ada terbaca di bagian adeno-CA, dokter. Di adeno-CA, di bagian patogenesis, dikatakan bahwa infeksi dari H. pylori itu akan meningkatkan resiko esophageal carcinoma pada etiologi dan patogenesis. Dijelaskan bahwa tidak dijelaskan H. pylori, tapi dijelaskan bahwa respon dari reflux gaster menyebabkan microbial imbalance yang akan menyebabkan sel-sel progenitor pada basal gastroesophageal epithelium berubah menjadi columnar epithelium yang kemudian akan berlanjut menjadi barit esophagus. Setelah metaplasia menjadi barit esophagus yang dari dua jalur, gastric pathway dan intestinal pathway, baru berubah menjadi CA esophagus. Mengalami displasia baru ke CA esophagus. Jadi menurut ceritanya tadi, seolah-olah adeno-CA itu semua berasal dari barat ya? Iya, semua berasal dari barat esophagus. Barat. Jadi prosesnya reflux dulu dari lambung, menyebabkan perubahan atau metaplasia dari epithelial squamous ke barat, ke apa namanya kolumnar, seperti gastric type, kemudian baru timbul perkembangan seperti sequence pada gaster gitu ya. Kalau dari yang saya baca, yang bagian non neoplastik, dokter, displasia pada esophagus bisa squamous dysplasia dan squamous dysplasia dan baret dysplasia. Seharusnya yang adeno-CA berasal dari yang lesi prekursornya baret, dokter. Berarti ada kemungkinan memang berkaitan dengan H. pylori ya, karena kalau kita lihat pathogenesis dari adeno-CA yang ada di lambung erat kaitannya dengan H. pylori, tapi mungkin nggak semua. Ya. Iya, dokter. Kalau di patogenesa ada sih, dokter, tertulis. Oke. Patogenes. Terus mengenai grading di squamous cell carcinoma, enggak pakai persentase kreatin ya? Tadi kayaknya ditayangkan. Grading dari SCC, dokter. Tadi di PowerPoint-nya. Iya, dokter. SCC. Coba ditampilkan lagi di PowerPoint-nya, Tanaka. Iya, dokter. SCC di slide. Paling depan kalau nggak salah itu, di depan ada. Ini, dokter. Kalau grading dari FCC, dokter, Ini terlihat ada 3 grade. Tidak nyebut-nyebut persentase ya. Ada 3 grade berdasarkan atipia, aktivitas mitosis. Kalau yang tertulis di referensi, dokter, presence of keratinization. Berarti ada atau tidaknya keratinisasi saja, dokter. Tapi tidak dikatakan persentase, dokter. Tidak menyebut. Nah, itu udah maksudnya kalau seandainya dalam satu tumor ada variasi, ada area yang grade 3, ada area yang grade 1 gitu. Apakah dilihat persentasenya atau langsung pakai yang tertinggi gitu loh maksudnya. Kalau di CA penis kan gitu. CA penis kromosom CA itu grade yang tertinggi dipakai walaupun misalnya ada area yang cukup banyak well diff-nya. Tapi kalau ada area yang grade 3 langsung masuk grade 3 berapapun persentasenya kan gitu. Yang saya tanyakan mungkin saya tahu itu yang di ini ya di esophagus ternyata nggak juga disebutin ya. Nggak disebutkan persentasenya, Dr. Win. Mungkin sama ya, karena ya ada kriteria atipia selnya itu juga yang dinilai ya. Ya sama seperti itu. Begitu ketemu yang lebih berat ya dimasukkan ke sana. Ya artinya memang kita pengalaman juga. Kalau mengenali squamous cell carcinoma mungkin cukup sering, tetapi aplikasinya di esophagus kita hampir nggak pernah ya. Saya sendiri sangat-sangat jarang sih menerima atau membaca sampel dari esophagus. Ya. Saya kira itu aja sih, Dr. Eka. Pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih, dokter. Dr. Win. Ada dari Dr. Julie lagi mungkin?
Ya, karena sudah diubah-ubah sama Dr. Win, jadi saya pertanyaannya simpel ya. Tadi ada dikatakan pada neuroendocrine tumor itu ada sindrom paraneoplastik. Apa sih yang dimaksud sindrom paraneoplastik? Terdengar ya? Terdengar, Terdengar? Dokter? Ya, Silakan. Eh, Sindrom paraneoplastik, sindrom yang timbul akibat keberadaan CA di dalam tubuh. Jadi bukan karena adanya CA dalam tubuh, tapi gejala yang timbul bukan karena penekanan atau infiltrasi dari tumor tersebut, tapi akibat zat-zat yang timbul akibat adanya tumor tersebut. Contohnya, contohnya Pak Tanaka, KSI hiperkalsemi ya, Dokter? sering. Hiperkalsemi ya. KSI ya. Apa lagi? Hipertensi, Dokter? Tanda hipertensi pada tumor apa hipertensi? terusnya pada tumor adrenal sih, Dokter. Nah, kalau pada yang neuroendokrin, paraneoplastik sindromnya apa? Misalnya kalau di esophagus jarang, kalau di GI tract bawah, gejala apa yang bisa ditemukan kalau ada paraneoplastik sindrom akibat neuroendokrin tumor? Flushing, Dokter? Kenapa dia flushing? Kenapa? Akibat tadi kan ada beberapa zat yang dihasilkan oleh tumor tersebut, bukan karena tumor tersebut, tapi disebabkan ada zat-zat lain terhadap yang timbul akibat respon terhadap tumor tersebut. Mungkin prostaglandin, Dokter, yang menyebabkan flushing. Siapa yang menghasilkan prostaglandin? Kalau di sel neuroendokrin, karena kalau di neuroendokrin sel-sel tersebut kan menerima transmisi untuk menghasilkan hormon, Dokter. Berarti hormon-hormon yang keluar akibat sel neuroendokrin tersebut juga bisa menyebabkan sindrom paraneoplastik, Dokter, harusnya. Ya, contohnya contohnya PR aja dah ya. Lanjut, Dokter. PR aja ya. Di gaster banyak, di gaster, di GI tract bawah tuh banyak tuh ya. Kemudian yang kedua, tadi ada kan yang banyak SCC, kemudian adeno, terus ada juga tipe adenosquamous, terus ada andif. Nah, bagaimana perbandingan prognosis di antara tipe-tipe ini? Yang mana paling bagus, mana paling jelek? Ada perbedaan nggak prognosis SCC, adeno-CA, adenosquamous, dan andif CA? Kalau perbedaannya, Dokter, yang paling buruk itu yang paling agresif bisa adenosquamous CA, Dokter, mucoepidermoid atau NEC, Dokter. Tapi kalau disusun sepertinya yang paling buruk adalah NEC, Dokter, karena median survival rate time-nya hanya 8-15 bulan. Kebanyakan exitus dalam 2 tahun sudah didiagnosis, Dokter. Kalau paling baik sepertinya nggak dijelaskan secara langsung, tapi kalau dibaca dari buku, karena dari SCC
SCC dan adeno sama-sama menuliskan bahwa prognosis ditentukan oleh pathological staging dan other pathological factor, misalnya ukuran tumor, gambaran histologi, dan terapi-terapi yang diberikan. Tapi kalau dari terapi yang dapat diberikan, sepertinya yang paling baik adeno, dokter, yang kedua SCC, yang ketiga baru antara yang ketiga NET, yang keempat 4, 5, 6 itu sepertinya sama di adenoid karsinoma, adenosquamous, dan mucoepidermoid. Baru yang paling buruk itu neuroendocrine karsinoma, dokter. Cuman pada WHO nggak dijelaskan angka kematian per 1 tahunnya berapa banyak, dokter, di adeno dan SCC. Ya, cukup dokter Eka, terima kasih. Ya, sudah. Dari yang lain ada lagi pertanyaan? Ya, rasanya jawabannya Tanaka sudah lengkap ya, cuman ada PR dari Dokter Juli mengenai paraneoplastik sindrom itu bisa di keganasan macam-macam, nanti dicari contoh-contohnya lagi Tanaka ya. Bisa di Nggih, dokter. paru, ovarium, kanker paru, ovarium, yang lain-lainnya Nggih, dokter. di GI tract. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya sudahi sampai di sini ya. Jadi mungkin nanti bisa dibaca lagi sediaan-sediaan dari esophagus memang jarang kita dapatkan ya. Jadi mudah-mudahan setelah ini nanti kita bisa mendiagnosa sediaan-sediaan dari esophagus, terutama yang tumor epitel yang ganas dengan lebih baik. Baik, terima kasih Dokter Tanaka ya sudah membawakan book reading ini dengan cukup baik ya. Terima kasih Dokter Winarti, Dokter Juli ya. Selamat siang. Saya end meeting dulu ya. Nggih.